atau makam antara orang yang dikasih umur yang panjang itu, yang matinya belakangan dibandingkan dengan orang yang mati syahid, makamnya lebih tinggi. Orang yang mati kedua mirip seperti langit dan bumi. Makanya ibu-ibu, kalau bisa manfaatkan bulan Ramadan ini bisa mengakibatkan kita lebih mulia daripada orang-orang yang mati syahid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Subhanallah. Maka dari itu kita renungi. Ya, ini semuanya adalah amalan. Kita sedang membahas tentang amalan apa yang paling recommended. Emang kenapa Ustadz? Kita lihat, subhanallah. Ini apaan, Bu? Lubang kubur, benar. Rumah kita di Serpong bagus, ya Allah, ditinggalin. Kita ini rumah masa depan kita ini. Ya Allah, ya Allah. Dan hanya aku dan amalanku nanti di sini. Makanya Rasulullah katakan salatun. Ada 3 yang mengantarkan mayit ke dalam lubang ini. Yang pertama, ahluhu. Anaknya, istrinya, suaminya, kakaknya, adiknya, tetangganya. Ahluhu. Kemudian siapa lagi? Wa maluhu, dan hartanya. Biaya penguburan pakai harta dia. Mobil yang mengantarkan mobil dia. Motornya masih mengantarkan. Yang terakhir adalah amaluhu, amalnya. 2 akan meninggalkan, yang menetap hanya 1. Apa, Bu? Amalnya. Subhanallah. Udah khatam ini pakai dalil ini kita. Nah, sekarang Rasulullah pernah menangis. Ketika beliau sedang menguburkan sahabatnya, beliau sambil menangis, ibu-ibu, ya, sambil menangis mengatakan, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Ini kalian nanti akan seperti ini, nanti dikuburkan seperti ini. Fa'iddu, siapkan diri kalian untuk menghadapi ini nanti. Allah, merinding kita Rasulullah kayak gitu. Maka dari itu, aku dan amalanku. Hari ini kita akan mengkaji amalan-amalan apa di bulan Ramadan yang harus kita rekomendasikan untuk kita maksimalkan. Ya, setuju Bapak-bapak? Ibu-ibu setuju ya? Oke, baik, kita lihatkan. Sampai kapan di alam barzakh? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hei kalian, di hadapan kalian alam barzakh, dikubur. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi triliunan tahun. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi sekarang pertanyaannya, segitu lamanya kita sudah punya apa? Maka dari itu kita akan kaji ini. Sebab kenapa? Sebab orang yang meninggal ingin banget balik lagi ke dunia, ibu-ibu, bapak-bapak. Emang lagi mau ngapain? Ada 5 hal yang ingin. Gara-gara 5 hal ini orang wafat pengen kembali lagi ke dunia. Apa dia? 1, pengen beramal soleh. Allahu Akbar. Ini dia kalimatnya, banyak sekali dalam Al-Quran. Irji'un la'alli a'mal soleh. Ya Allah, aku beri kesempatan 1 menit saja pergi ke dunia. Emang mau ngapain? Amal soleh. Mau melakukan amal soleh. Mirip seperti yang kita lakukan sekarang. Subhanallah. Yang kedua, apa yang kedua? Supaya bisa bersedekah. Amalan bukan ini? Amalan. Maka Rasulullah, ayyus sadaqatu afdal ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Rasulullah katakan, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan, ini amalan kita maksimalkan. Subhanallah. Nanti orang yang sudah meninggal dunia pengen balik lagi. Wahai Allah, malaikat-malaikat, tolong kembalikan saya. Itu harta, rumah saya, itu nyari uangnya saya benar-benar kerja setiap hari siang malam untuk supaya punya rumah, punya mobil, punya harta, punya saya meninggal dunia, saya tinggalin semua. Tapi saya 1 menit saja mau pulang ke dunia, sebentar saja. Emang mau ngapain kamu? Fa asaddaqa, untuk bersedekah. Aku sedekahkan harta-harta aku itu. Subhanallah. Yang ketiga, supaya bisa terbunuh lagi dalam jihad. Subhanallah.
Ada orang yang dibunuh, masuk ke dalam surga, dikasih kenikmatan di alam kuburnya, subhanallah. Kemudian dia ditanya, kamu mau ngapain? Saya pengen balik lagi ke dunia. Emang mau ngapain? Saya pengen terbunuh lagi. Kalau bisa 10 kali dibunuh lagi. Kenapa? Perhatikan. 5 yaro minal romah. Karena betapa diagungkannya orang yang mati syahid. Subhanallah. Yang ketiga, supaya bisa sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Bapak-bapak makanya kalau lagi sholat, nikmatin sholat itu jangan buru-buru, pelan-pelan. Apalagi sholat taraweh harus pelan-pelan. Apa sebab? Itu yang udah meninggal, iri ngelihat kita sholat. Apa sebab? Sampai cuma 2 rakaat yang ringan. Kata Rasulullah, rakaatani khafifatan mimma tahkiruna. Ada 2 sholat yang ringan yang kalian sering remehkan. Itu dibikin iri. Membuat iri orang-orang yang sudah meninggal supaya mereka bisa dikembalikan dan mengerjakannya. Subhanallah. Yang terakhir, supaya bisa mengabarkan ini amal. Ini amal. Terakhir. Ini orangnya banget. Mudah-mudahan kita masuk seperti ini. Diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Wahai malaikat, Allah tolong balikin saya ke dunia sebentar aja. Emang mau ngapain? Arji ila ahli, saya pengen balik ke keluarga saya yang lagi pada nangis, yang lagi pada meneteskan air mata, yang mereka sedang sedih. Fa ukhbirhum, saya cuman pengen ngasih kabar sama mereka, saya di alam barzakh baik-baik saja. Saya akan nggak usah sedih lagi. Masya Allah, bisa nggak? Ini yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, bisa nggak pergi ke dunia? Bagi orang yang soleh, kemudian itu para malaikat mengatakan, fayakulan, 2 malaikat munkar dan nakir, kemudian mengatakan, 6, karena umatil arus, 6, tidur kamu, istirahat sekarang, mirip seperti tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Ini amalan-amalan. Sekarang bulan Ramadan, bulan amal. Kita pengen melihat amalan apa yang bisa kita rekomendasikan supaya kita maksimalkan. Sebab kenapa? Rasulullah katakan, kalau biasanya, kullu amal ibni Adam. Bulan apa? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan apa lagi? Wah, semuanya bulan-bulan itu. Biasa. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah. Asyaru amsalihah. Itu amalan anak Adam manusia dilipat gandakan. Itu bisa jadi kata Rasulullah bisa 10, bisa sampai 700. Kecuali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tak terbatas. Subhanallah. Maka dari itu kita akan lihat betapa hebatnya di bulan Ramadan. Kita lihat. Oke, kita maksimalkan. Udah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke. Pasti Bapak-bapak ya belajarnya puasa lagi. Ya itulah. Kita lihat nanti ya. Baik, paketan Ramadan versi Al-Quran. Siap? Oke. Baik, kita lihat. Saya sudah warnain warna bold ya, warna merah. Ini dari ayat 3 sampai 107. Amalan-amalan yang hanya Allah. Amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada engkau berpuasa. Amalan apa? Puasa. Oke, 1. Yang kedua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al. Berarti amal Quran, subhanallah. Tolong perhatikan. Kemudian berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hei Muhammad, apabila ada hambaku bertanya tentang aku di bulan apa? Ramadan. Katakan Muhammad bahwa aku sangat dekat dengan hambaku. Subhanallah. Ujibu da'watad da'i idza da'a.
Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku yang mau berdoa kepada aku. Kalimatnya jawab syarat jawab syarat. Kalau orang gini, orang Betawi, lu jual, gua beli. Lu jual, beli. Lu gua kabulkan. Allah bilang kayak gitu. Subhanallah. Maka dari itu, Pak, ini adalah yang sekarang yang di ujung. Wala tubashirunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan engkau, ini agak susah. Jangan engkau dekat-dekati istrimu, jangan engkau pergauli mereka sedangkan engkau sedang beriktikaf di dalam masjid, di dalam masjid-masjid. Berarti apa tuh amalan yang selanjutnya? Iktikaf. Oke, kita lihat. Ini paketan versi Al-Quran. Bapak-bapak, kita dalami. Ada dua jihad fi sabilillah. Jihad paling utama di bulan Ramadan. Tolong perhatikan, ini sangat menguntungkan sekali. Apa dia? Perhatikan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Kita mungkin sudah dengar hadis ini, tapi jarang kita dalamin. Sesungguhnya puasa itu dan Al-Quran itu jadi yang akan menjadi makhluk Allah nanti di akhirat yang paling ngotot minta syafaat untuk kita. Atau dalam bahasanya, yang paling ngotot supaya mereka bisa memberikan syafaat buat kita. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat dalilnya yang panjangnya. Ingat apa amalannya? Puasa dengan Al-Quran. Ini saya harus ngejar waktu nih. Padahal kajiannya banyak nih. Ya. Siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal kiamat. Ada dua yang paling kuat. Kan syafaat itu banyak. Anak bisa syafaatin orang tuanya. Orang tuanya bisa syafaatin anaknya. Tetangga bisa syafaatin tetangganya. Teman bisa syafaatin temannya. Nah, nggak ngotot. Banget. Apa itu? Al-Quran dan puasa. Kenapa? Nih lihat nih. Yaqulul Quran. Puasa nanti jadi makhluk di hadapan Allah. Airab, wahai Allah, mana'tuhu ta'am wa syahawat. Gara-gara aku telah melarangnya untuk bisa terus menahan diri dari syahwat, dari makan, dari minum. Maka dari itu, wahai Allah, fasyafi'ni fi, izinkan aku untuk bisa memberikan syafaat sama dia. Untuk itu puasa. Syafaat itu apaan sih? Kalau kita lagi susah banget hidup kita. Lagi banget hidup kita. Tiba-tiba ada orang yang datang, saya bantuin. Enak gak? Masya Allah, nikmat banget. Contoh, tapi bapak-bapak di sini sama ibu-ibu di sini jarang nggak punya duit sih, punya duit melulu ya. Beneran. Kalau lagi nggak punya duit, ya Allah, tiba-tiba ya Allah, anak saya mau bayaran iuran sekolah nih belum juga. Mana mau ujian? Yang lebih parah lagi, mana mau ujian pas diumumin sama sekolah, kalau nggak belum bayaran, nggak boleh ikut ujian, bener nggak? Pusing itu. Tiba-tiba ada teman kita, kenapa lo? Lagi pusing nih, gini. Ya udah nih, langsung transfer ke kita. Seneng nggak? Itu syafaat namanya. Kita nanti di alam mahsyar susah hidup kita. Allahu Akbar. Tiba ada yang ngotot memberikan syafaat sama kita. Dia adalah salah satunya adalah puasa. Yang kedua, wa yaqulul Qur'an mana'tuhun naum billail. Gara-gara aku, dia sampai begadang-begadang. Gara-gara aku sampai tidurnya tertunda. Kadang-kadang kita baca Al-Quran kayak gini ya. Al-Qurannya lagi masih dipegang sama kita. Itu biarkan aja. Itu pemandangan, tidak ada pemandangan yang paling terindah kecuali itu. Ibu-ibu, kalau lagi baca Al-Quran biarin. Ini kita, akhirnya kita melek lagi. Baca lagi.
Tidur lagi. Iya. Biasanya habis sholat subuh, bener nggak? Kita lagi i'tikaf di masjid ya. Tungguin syuruk. Masya Allah. Nah, ini nanti dia bilang, wahai Allah, berikan aku izin untuk bisa memberikan syafaat untuknya. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Ibu-ibu, apakah dengan ngototnya mereka itu berhasil? Karena semuanya banyak yang nggak berhasil. Banyak orang yang bisa memberi atau mengajukan bisa memberikan syafaat, tapi nggak di. Dalam surat Al-Kursi, ayat kursi disebutin apa? La yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Ada orang tua pengen memberikan syafaat sama anaknya, nggak diizinin, ya udah nggak bisa. Atau kebalikannya, anak pengen memberikan syafaat kepada orang tuanya, nggak bisa karena nggak diizinin sama Allah. Tapi apa yang terjadi dengan puasa, dengan Al-Quran? Apa yang terjadi? Kalimatnya, qala fayushaffa'an. Maka dua-dua itu gara-gara ngototnya, akhirnya dua-dua itu diberikan izin sama Allah bisa memberikan syafaat. Subhan. Apa bapak-bapak? Puasa dengan Al-Quran. Para ulama menerjemahkan dalil ini sepasang tidak bisa dilepaskan. Orang yang puasa harus dekat dengan Al-Quran. Kalau lagi Al-Quran, pasti dia akan banyak berpuasa. Subhanallah. Ya, baik, kita lanjutin. Ini saya harus ngejar nih, waktu saya cuma sedikit nih masalahnya. Ya, baik. Oke, nah sekarang hebatnya amalan. Kata Rasulullah, alaika bisiyam, banyak-banyaklah kalian berpuasa. Fa innahu la mithla lahum. Hei, karena puasa itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa menyerupai puasa itu. Saya buktikan sendiri. Kalau sholat malam masih oke. Kalau tawaf masih seneng karena ada jalan-jalannya ke luar negeri. Sa'i yang panjang itu masih oke. Apalagi sedekah oke, malah seneng kalau sedekah. Apalagi kalau lagi banyak rezeki, bener ya? Tapi kalau puasa ya Allah berat banget. Makanya kata Rasulullah, fa innahu la mithla lahu, enggak dibandingkan. Di dalam riwayat yang lain, la idwa lahu, tidak bisa diserupai. Masya Allah. Ya. Nah, apalagi kalimatnya ini sering bapak-bapak udah hatam kalimat ini. Sesungguhnya setiap anak Adam itu beramal, amalnya dia sudah tahu kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Udah sering ya, dengar ya? Insya Allah. Ya. Apalagi, Pak, mau masuk surga, Pak? Ibu-ibu mau masuk surga? Kalau mau masuk surga sama bapak-bapak mau masuk surga, saya yakin sudah menguasai surga. Ada berapa pintu-pintu surga? Coba. Ya Allah, pengen masuk surga, nggak tahu pintu surga itu berapa. Ayo berapa? 100 apa 1000? Ada berapa? Ada 7. Bapak-bapak, kalau mau masuk surga, kuasai surganya. Ya, kuasai surganya. Harus belajar tentang surga. Apa sebab? Karena Allah banyak mengabari kita tentang surga. Ada 8 pintu surga. Tolong perhatikan. Pintu surga cuma ada 8. Begitu luasnya, tak terbatasnya wilayah surga. Pintunya cuma 8. Kata Rasulullah, pintu itu kan ada tingginya, ada lebarnya. Benar nggak? Ini kan seperti pintu nih. Ini panjangnya, ini pintunya. Ini kata Rasulullah, jalan antara satu pintu ini, daun pintunya nih, dari sini sampai ke sini membutuhkan waktu 40 tahun perjalanan. Saking besarnya. Allahu Akbar. Tapi segitu besarnya cuman ada 8 pintu. Allah mengkhususkan pintu salah satunya nggak bisa dimasukin kecuali buat orang-orang yang berpuasa. Apa namanya? Ar-Rayyan. Subhanallah. Ini perlu ditekankan lagi. Betapa ternyata cuma 8 pintu. Iya juga ya. 8 pintu. Tapi betapa Allah memuliakan orang-orang yang puasa. Sampai dikasih 1 pintu khusus buat orang yang berpuasa. Subhanallah. Tuh ya. Ini sebenarnya sudah ayat
Hadis-hadis ini sering kita dengarkan, tapi jarang kita renungi, ya. Oke, baik, kita lanjutin. Nah, sekarang kita kuat. Anjuran sahur ini sangat kuat. Kenapa saya masukkan ke sini? Karena banyak ibu-ibu yang nyekip atau yang nggak mau sahur. Sahur dong Bu, nggak ini udah agak-agak lewat sedikit nih. Masya Allah. Ini udah mulai kayak tembem gitu ya. Masya Allah ya. Hati-hati ibu-ibu. Anjuran sahur sangat kuat. Ini adalah amalan yang recommended. Apa sebab? As-sahur aklatul barokah. Sahur adalah makanan yang paling diberkahkan. Tolong perhatikan. Emang berkah itu apa sih Pak? Berkah itu apaan? Barokah. Kita sering kan dengerin barokah. Apa itu barokah? Ayah, apa? Banyaknya kebaikan. Kalimatnya kata Rasulullah, kalimatnya para ulama mengatakan ziyadatul khair wa thubutuhu. Sesungguhnya dia itu adalah kebaikan. Tiba-tiba kita nikmatin, kebaikan lagi, datang lagi. Itu namanya barokah. Kalau ibu-ibu kata Rasulullah, sahur makanan yang paling diberkahkan. Ketika kita sahur, datang kesehatan. Ketika kita sahur, datang kegembiraan. Ketika kita sahur, datang lagi. Ditinggalin sama ibu-ibu. Sayang nggak? Sayang, ya. Maka dari itu kata Rasulullah, saya kasih warna merah. Sengaja saya kasih warna merah. Fala tad'u, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Tuh, kata Rasulullah. Walaupun wa ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun seteguk air. Ini jadi dalil buat ibu-ibu. Mah, enggak sahur. Kan kata Rasulullah seteguk juga sudah cukup. Barokahnya berarti cuma seteguk air. Barokahnya banyak. Nah, bapak-bapak yang makannya banyak, insya Allah barokahnya. Ya, oke. Nah, ini dia jangan sampai tidak sahur. Makanya para ulama mengatakan sahur itu sunnah muakkad. Dia sunnah yang ditekankan hampir menyerupai dengan wajib, hampir mendekati wajib. Ya, baik. Kita lanjutin. Ini saya skip aja ya, waktunya nih. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, waktunya. Nah, akan yang kedua. Yang ketiga. Yang pertama puasa, sahur, kemudian yang ketiga. Tolong perhatikan Bapak-bapak harus punya target. Apa dia target? Tolong perhatikan dalilnya. Ini dua hadis muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam yang lain. Hadis sahih. Dua hadis ini sama, cuman beda yang ininya doang. Satu kata aja. Man shoma, man qoma. Kalau ini siapa saja yang bulan Ramadan, siapa saja yang menghidupkan bulan Ramadan di malam harinya dengan penuh keimanan dan ia banyak mengharap pahala dari Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Yang ini sama. Ini maksudnya apa? Kalau siangnya, apa dia? Kalau siangnya itu dia berpuasa, kalau malamnya ngapain? Dia qiyam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Maksudnya apa? Punya target. Kalau bisa sholat tarawehnya jangan ditinggal. Harus 30 hari juga. Begitu juga seperti puasa, harus punya target. Maka dari itu kata Rasulullah, ini saking pentingnya disandingan antara soma dengan koma. Siam punya teman. Temannya apa? Temannya adalah qiyam. Malamnya dia bangun atau dia kalau istilah kita sholat taraweh. Ya, kita punya target. Jangan sampai dibatalkan. Jadi ada istilah batal juga Bapak-bapak. Batal tarawehnya. Makanya kalau tarawehnya nggak sempat di masjid, jangan sampai ditinggalin. Kerjain sendiri di rumah. Boleh. Ya. Karena Rasulullah pun di awal-awal Ramadan itu, beliau sholat tarawehnya sendirian banyaknya. Bahkan beliau ngumpet-ngumpet. Kenapa? Saya takut umatku menyangka ini adalah wajib. Ya, oke, baik.
Jadi jangan sampai batal puasanya, batal juga tarawehnya. Ini dia yang kedua. Lihat yang kedua adalah Al-Quran. Ustadz ngomongin Al-Quran lagi, ngomongin Al-Quran. Lihat, kalau ngomongin Al-Quran lagi siap-siap akan banyak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya, oke, kita lihat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Jibril paling banyak turun kepada Nabi Muhammad. Ngapain? Murojaah. Ayo Muhammad, lu baca. Kamu baca, ayo silakan Muhammad. Terus sampai 1 bulan itu Nabi Muhammad hatam. Disinilah dalil bahwa ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan disuruh menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ini lihat nih, ulama banyak yang menghatamkan Al-Quran. Kita coba, kita cek diri kita dengan para ulama. Malu kita. Jangankan, ini para ustadz-ustadz saya ngelihat ini dalil ini, Masya Allah. Saya naruh di sininya aja saya malu sambil merem. Kenapa? Nih lihat nih. Karena Syafi'iyu, sesungguhnya Imam Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sittina khatmah. 60 kali hatam. Allahu Akbar. Gimana itu Ustaz ya? Allah. Bu, sanggup 60? Itu kan Ustaz Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i. Beliau itu dari umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi ulama yang keren lagi. Namanya Al-Aswad. Ya, Aswad bin Zaid An-Nakhai. Beliau disebutnya dengan Imam An-Nakhai. Beliau kan Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Sesungguhnya Imam Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Jadi 2 malam, tam. 2 malam, tam. 2 malam, tam. Subhanallah. Saya pernah ngelihat di YouTube, ada orang punya program haftam Al-Quran. Beliau ngatamin Al-Quran sampai 7 jam. Berarti ada kemungkinan dalam 1 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Ya. Siapa lagi? Banyak lagi. Imam Al-Qatadah, imam yang lainnya juga banyak menghatamkan Al-Quran. Sekarang kita harus punya target. Berapa kita bisa menghatamkan Al-Quran? Paling minimal 1 kali menghatamkan Al-Quran. Ya, baik, kita lanjutin. Berdialog dengan Allah. Ibu-ibu, tolong perhatikan ini renungan buat kita. Kenapa Al-Quran? Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum gara-gara Al-Quran ini, wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan juga karena Al-Quran ini. Kita kepengen kita diangkat derajatnya sama Allah dengan Al-Quran, ya. Nah, ini kenapa? Karena kita ingin menjadi yang terbaik. Semua berhubungan dengan Al-Quran baik. Siapa dia? Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengantarkan Al-Quran kepada Muhammad, maka dia menjadi malaikat yang terbaik. Siapa dia? Malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, ada waktu bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi dia Sayyidul Ayyam, rajanya bulan-bulan, bulan yang terbaik. Bulan apa dia? Ramadan. Bayangin tuh, waktu menjadi waktu yang terbaik. Malaikat menjadi malaikat yang terbaik. Berhubungan dengan Al-Quran. Apalagi kita lihat Al-Quran diturunkan pada malam hari. Malam itu menjadi malam yang terbaik. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya, apa dia? Dia Al-Quran itu turun kepada orang Nabi. Nabi menjadi khairul anbiya wal mursalin. Dia menjadi nabi yang terbaik di antara nabi-nabi dan rasul. Nabi siapa dia? Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu turun ya kepada satu umat. Umatnya menjadi khairul ummah. Umat apa dia? Umat Islam. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi yang terbaik gara-gara Al-Quran? Maka angkul Al-Qurannya, baca. Bab kalau kita lagi baca Al-Quran, maka kita mirip seperti berdialog dengan Allah. 10 menit lagi. Nah, kita lihat waktunya cukup nggak nih? Ibu-ibu tolong jawab nih. Kalau jawab dapat umroh.
Bapak-bapak, pertanyaan nih. Membaca Al-Quran kencang atau pelan yang paling bagus? Ayo, kencang. Kalau teman sahabat, kita lihat di kita ulama. Setiap maghrib aku pernah berjalan di kota Mekah, di kota Madinah. Kota Madinah, maghrib. Orang-orang pada pulang semuanya. Ada yang i'tikaf di masjid. Ada yang kemudian pulang ke rumahnya. Aku melewati rumah-rumah. Aku mendengar mirip seperti suara tawon. Suara tawon, lebah. Apa? Apain mereka? Mereka sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Berapa kenceng dong. Nah, kita lihat. Di sini ada diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Yang kalau dia itu membacanya kencang, mirip seperti sedekah dikeliatin ke orang. Kalau dia itu wasirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang baca Al-Qurannya pelan-pelan, nggak pakai suara, mirip seperti sedekahnya, juga dia ngumpet-ngumpet. Jadi yang terbaik yang mana? Belum tentu juga ya. Jadi yang ini lebih bagus tapi tidak ria, bagus juga ya. Jadi di sini para ulama masih menerjemahkan ayat ini. Yang kencang tapi enggak ria itu lebih bagus. Subhanallah ya. Tapi kalau yang pelan untuk menghindari ria boleh. Tapi yang pelan-pelan itu justru ya malah suaranya harus dikeluarkan sedikit. Kenapa? Kalau menghafalkan Al-Quran, kalau melancarkan bacaan Al-Quran harus suaranya dikeluarkan. Ya, baik. Jadi yang kuat yang mana? Yang kuat adalah yang dikencangkan dengan tanpa ria. Ya, baik. Kita lanjutin. Nah, kalau terbata-bata boleh nggak baca Al-Quran? Dalikal kita boleh nggak? Rasulullah katakan, tapi nanti disinggung. Saya mau pengen jadi teman sama kita. Al-mahiru bil Quran ma'as-safarah al-kiram al-bararah. Orang yang pintar baca Al-Quran, tahsin dengan tajwid, dengan murattal yang bagus, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang terbaik. Walladhi yaqra fihi wa huwa alaihi syak, yang bacanya susah banget, dia dapat 2 pahala. Bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran. Yang kedua, bacaan dia berusaha karena susahnya. Akhirnya banyak orang yang pakai dalil ini, ya udahlah susah aja, dapat 2 pahala, men. Masya Allah. Saya katakan, iya kan dapat 2 pahala. Cuman tak renungi. Kalau kita bekerja, kita ngejar target, harus bisa ini, harus bisa itu, dikejar sama kita. Masa iya Al-Quran gak mau kita kejar? Ingat loh, Safarah al-kiram al-bararah, bersama dengan para malaikat-malaikat. Maka dari itu, yang terbata-bata, jangan minder. Ayo kita perbaiki sampai bisa tajwidnya bagus, tahsinnya bagus. Sebab ini bukan bahasa kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Al-alamin, A-nya belum sempurna banget, nggak apa-apa. Namanya juga kita orang Ajam. Ajam itu bukan orang Arab, ya. Jadi kalau misalnya kita terus berusaha terus, tapi kalau nggak bisa banget, ya itu nggak apa-apa. Jangan sampai kita menjadikan itu jadi kendala, akhirnya kita nggak jadi belajar. 5 menit lagi Ustaz ya, sebentar. Oke, baik. Oke, kita lanjutin. Tolong ibu-ibu yang menghafalkan Al-Quran, anaknya yang menghafal Al-Quran, ini ada dari Rasulullah. Menghafalkan Al-Quran dan jangan bilang lupa. Coba ayat ini, lupa. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Hukumnya bagaimana? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i mengatakan hanya makruh saja. Kalau bisa dihindari. Kenapa? Kalau ngomong kayak begitu, saya lupa seakan-akan dia melupakan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW katakan, ya, Iqra. Oh, mohon maaf, yang ini dia dalilnya. La yakul ahadukum nasitu. Hendaklah kalian yang menghafalkan Al-Quran, jangan bilang kalau kalian lupa, jangan bilang aku lupa. Ya.
Kemudian ayat kita wa kita. Aduh, saya lupa nih ayat yang ini dengan ayat yang ini. Ya. Bal huwa nusiya, ya. Tapi katakan, ya Allah, saya dijadikan lupa nih. Nah, gitu. Mirip seperti Rasulullah pernah dikisahkan oleh Siti Aisyah, ya. Rasulullah bilang kayak gini, wahai itu orang itu Aisyah, itu orang itu apa namanya, barokallah banget itu orang itu. Orang itu sangat dimuliakan Allah sekali. Emang kenapa? Dia baca Al-Quran, aku mendengar sehingga aku jadi ingat apa yang aku dijadikan lupa sama Allah. Oh, kalimatnya. Jadi kalau lagi hatam Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kita ada yang lupa, jangan bilang saya lupa, tapi ya Allah saya dijadikan lupa nih. Gitu. Kenapa? Kalau dibilang saya lupa, maka seakan-akan dia melupakan Al-Quran. Ini titipan dari Rasulullah. Oke, baik, kita lanjutin sedikit lagi. Maka kita punya target. Bulan Ramadan ini kita bacaannya yang belum bisa baca Al-Quran harus lancar. Yang kedua, yang belum hatam Al-Quran, ayo kita bisa hatamkan Al-Quran. Minimal 1 kali hatam. Suami dengan istri saling membantu. Mah udah sampai surat berapa? Kemudian suaminya juga diingetin sama istrinya. Terus kayak begitu. Itu siap-siap akan menjadi manusia-manusia yang ahli Al-Quran. Subhanallah. Ya, baik, kita lanjutin. Ini kayaknya terakhir ya. Sebenarnya banyak lagi. Kita sampai kaf sebenarnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ibu-ibu, bapak-bapak, sesungguhnya waktu yang terbaik adalah waktu Ramadan. Waktu doa-doa itu dimustajabkan. Masya Allah. Rasulullah katakan, likulli muslimin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap muslim itu doanya dikabulkan. Kapan wahai Rasulullah? Yada'uha fi Ramadan. Setiap dia berdoa di bulan Ramadan. Itu Ramadan penuh. Subhanallah. Biasanya kita cari-cari tempat-tempat, ya kan? Sampai pergi ke Masjidil Haram. Biar kenapa? Biar kita itu tempat dikabulkan. Kemudian kita cari waktunya. Sampai kita bangun malam-malam hari. Di luar bulan Ramadan, kita bangun sholat tahajud. Kenapa? Karena waktu yang diijabahkan. Di bulan Ramadan nggak berlaku. Setiap detiknya, dari mulai tadi subuh sampai maghrib, setiap detiknya waktu-waktu yang diijabahkan sama Allah. Maka merugi siapa saja yang nggak mau berdoa. Tolong perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, saya pengen merenung kita. Nih, doa itu butuh dikonsep. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tetap sama saya. Yang harus didahulukan yang pertama kali ibu apa bapak? Ayah kita apa ibu kita? Ibu kita. Udah salah konsep kan? Ayo, siapa dulu? Ibu kita apa ayah dulu? Ayah. Mentang-mentang laki-laki nyebutinnya ayah. Yang harus kita perhatikan, lihat apa yang diajar. Rabbil firli. Rabbil walidayya. Yang pertama didoakan adalah kita. Ini ngedoain. Alhamdulillah saya udah doa banyak banget. Ngedoain ibu kita. Disebutin namanya ibu kita. Oh, ayah kita disebutin. Anak-anak kita satu-satu disebutin. Kakak kita, adik kita. Giliran dia nggak doa. Masya Allah. Nah, ini dia problem. Harus dikonsep. Emang minta apaan di bulan Ramadan? Mobil boleh nggak, Bu? Minta mobil. Ah, ini udah pada punya ini. Apalagi? Oh, punya rumah lagi. Ustadz, saya sebenarnya udah punya rumah, gede rumah saya. Cuman di bulan Ramadan ini saya pengen berdoa, pengen punya kontrakan. Boleh nggak? Boleh, kontrakan 50 pintu gitu ya. Masya Allah. Kemudian punya investasi, punya emas. Nih, ibu-ibu seneng banget. Tapi yang terbaik doanya apa? Doa supaya dosa-dosa kita dihilangkan. Masya Allah. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, yustahabbu lis-shaim ayyada'u fi hali shaim. Sesungguhnya sangat dianjurkan buat orang yang sedang berpuasa untuk banyak-banyak berdoa setiap pada saat dia sedang puasa. Muhimmatil akhirah, demi kepentingan akhirat dan dunia. Boleh dunia, boleh akhirat.
Terus lahu untuk dirinya. Terus apalagi? Waliman yuhib untuk semua orang yang dicintainya. Walil muslimin buat kaum muslimin. Toh ya. Jadi butuh konsep, butuh doa itu butuh dikonsep. Hari ini kira-kira saya mau ngedoain siapa ya? Di konsep Bapak-bapak, kalau perlu dicatat. Oh ya udah deh, saya niatkan nanti malam nih habis taraweh, saya doa nggak ngedoain siapa-siapa. Saya mau ngedoain anak saya yang pertama. Mudah-mudahan dia menjadi manusia yang hebat. Kalau lagi kuliah dia dilancarin kuliahnya. Kalau belum menikah didapetin jodoh. Khusus buat dia satu malam. Di konsep Bapak-bapak Ibu-ibu. Jangan sampai acak-acakan. Aduh, gue ngedoain siapa lagi ya? Udah doa semua ini mah. Aduh, akhirnya lupa. Ternyata ada anak satu lagi yang nggak didoain. Allahu Akbar. Terus doa itu paling bagusnya apa? Yang bagusnya. Doa itu harus definitif. Definitif itu apa? Kalau bapak-bapak misalnya, contoh, pengen punya mobil misalnya. Ya Allah, saya pengen punya kendaraan ya Allah. Iya, kendaraannya kendaraan apaan? Harus definitif, harus jelas. Nanti minta kendaraan, ya Allah saya pengen. Dikasihnya motor lagi. Padahal pengennya mobil. Disebutin, ya Allah saya pengen punya kendaraan lagi ya Allah. Ya Allah kalau bisa rodanya 4. Rodanya 4 apaan jenisnya? Mau sedan, mau minibus, atau truk? Terserah, sebutin. Ya Allah kalau bisa ini saya pakai motor terus, paling sama istri saya doang. Kalau saya bisa punya roda 4, kalau bisa saya bisa ngajakin adik-adik saya, anak-anaknya juga. Rame ya Allah, tolong kasih yang gedean mobilnya. Tuh. Apalagi, lebih lagi, spesifik lagi. Ya Allah kalau bisa warnanya hitam, ya Allah. Emang kenapa? Itu istri saya udah ngimpi-ngimpi punya mobil warna hitam. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi, kalau bisa ya Allah yang terbaru, yang pakai listrik ya Allah, jangan pakai bensin. Oh, sebutin. Kenapa kayak begitu? Karena berapa dalil di dalam ayat dan di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak berdoa secara definitif. Sehingga terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Subhanallah. Jadi hambanya itu benar-benar meratap gitu sama Allah. Itu yang terbaik. Maka lakukan itu di dalam doa. Ya Allah, saya pengen mengkaji banyak banget. Tapi yang terakhir sebagai penutup. Di bulan Ramadan yang saya bilang setiap detiknya mustajab. Tapi ada yang super mustajab. Apa dia super mustajab? Kapan waktunya? Ayo, kapan waktunya? Pada saat berbuka. Kapan lagi? Satu lagi. Pada saat sahur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sampai para ulama membahas ini di dalam kitab mereka. Ya, pada saat atau sesudah yang paling mustajab. Sesudah buka. Atau sebelumnya. Sebelum. Yang kuatnya adalah sebelumnya. Tapi yang kuatnya lagi adalah pada saat sahur. Sahur itu luar biasa hebat. Maka dari itu, angkat tangan, ajak istri, ajak suami, ajak anak. Ayo kita berdoa, minta apa saja sama Allah. Ini saya praktekkan setiap hari sama anak-anak saya sehingga mereka jadi biasa. Dek, kamu, abang, bang, kamu minta doa apa aja ya kamu sama Allah sekarang juga. Ayo, ini kita dijabah. Akhirnya dari kecil, sekarang udah otomatis. Udah terbiasa. Ayo, jangan sampai itu momen kita hilangin. Ya, ini dia pada saat berbuka puasa, pada saat sahur. Subhanallah. Banyak yang saya mau sampaikan, tapi waktu kalau bisa nanti tahun depan 2 jam kajiannya saya siap insya Allah. Oke, silakan Ustadz. Itu saja. Nanti ada 5 menit untuk tanya jawab. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Sangat memotivasi sekali disampaikan oleh Ustadz Suwandi. Semoga kita dapat memaksimalkan waktu untuk memberikan atau melakukan ibadah-ibadah sehingga Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Ayah bunda sekalian, hadirin Ustadz dan Sayyidah,
karena waktu kita terbatas, kita batasi untuk sesi tanya jawab hanya satu saja. Baik, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi banyak yang dijelaskan tentang amalan sekitar bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, tadi juga dijelaskan oleh Ustadz, doa-doa yang diterima adalah doa di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa. Yang ingin saya tanyakan, puasa itu bukan saja di bulan Ramadan. Ada puasa sunat. Apa doa-doa kita dilakukan sholat puasa sunat itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Itu kan yang dijelasin di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kondisi orang yang berpuasa? Kalimatnya ini dia. Salasatun la turab. Ada terdapat tiga hal yang tidak bisa ditolak sama Allah doanya. Ini umum tanpa menyebutkan bulan Ramadan. Perhatikan al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Kalimat yuftir menunjukkan kalau sedang berbuka puasa maka dia berdoa. Ini di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah fi Ramadan. Jadi berlaku secara umum. Tapi di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, walaupun dia tidak sedang berbuka puasa, walaupun dia dengan sahur, dia tetap diijabahkan doanya sama Allah. Apalagi pada saat dia sedang berpuasa bulan Ramadan. Nah, itu dia. Jadi umum sifatnya, Pak. Jadi luar biasa hebatnya. Ibu-ibu, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu. Satu lagi, sekarang saya pengen tanya kalimat fitri. Artinya kalau fitri itu apa artinya? Idul Fitri, kembali suci. Bapak-bapak salah, ibu-ibu salah. Fitri kalimatnya tuh lihat kan, inda fitri. Fitri itu artinya makan. Jangan namai anak kita dengan anak kita dengan nama Fitri. Akhirnya jadi doyan makan. Idul Fitri artinya adalah hari diperbolehkannya kembali makan. Setelah 1 bulan kita nggak boleh makan. Ya, jadi inda fitri orang kata Rasulullah, farhatani, orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, saat dia buka puasa. Pada saat dia makan. Jadi fitri artinya adalah makan. Kalau yang suci Ustadz, yang suci adalah fitratun pakai tak marbutoh. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah artinya baru, itu namanya suci. Kalau fitri aja makan. Makanya namanya fitri, banyak yang gemuk-gemuk. Nah, ini hanya joke saja. Mohon maaf. Ya, itu saja sebagai kajian kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bapak-bapak mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dan puasa, mendapatkan berkahan dari sahur yang dilakukan, mendapatkan doa-doa yang diijabahkan pada saat dilantunkan, dan doa-doa yang dilantunkan itu menjadi doa-doa yang dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga karena kebersamaan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.